Baik, selamat siang Pak Yifta dan selamat siang teman-teman semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai audit and assurance di topik 1, tepatnya di subtopik 1.1 sampai 1.3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian audit, kemudian assurance dan juga atestasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang apa sih tanggung jawab auditor, manajemen, dan penanggung jawab tata kelola perusahaan, yaitu ada komite audit dan juga dewan komisaris. Nah, selain itu, kita juga akan membahas tentang kecurangan yang terjadi di lingkup audit atau fraud, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, apa sih audit? Jadi audit ini merupakan suatu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian. Jadi audit itu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terhadap informasi yang telah disediakan. Apakah informasi tersebut itu sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau belum? Kemudian apa sih assurance? Jadi assurance ini jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan. Nah, kemudian atestasi. Atestasi itu apa? Jadi atestasi ini merupakan jenis jasa assurance di mana KAP itu mengeluarkan laporan tentang suatu permasalahan atau asersi yang disiapkan oleh pihak lain. Yang selanjutnya ini ada gambar bagaimana hubungan antara jasa assurance, atestasi, dan juga jasa non-assurance. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa jasa assurance ini di dalamnya ada jasa atestasi, kemudian di dalam jasa atestasi itu ada audit. Jadi dapat disimpulkan bahwa audit ini merupakan ruang lingkup di jasa atestasi. Jadi audit ini merupakan jasa atestasi. Jadi di jasa atestasi ini ada beberapa hal selain audit, yaitu ada review, kemudian ada pengendalian internal atas laporan keuangan, dan juga ada jasa atestasi mengenai teknologi informasi dan jasa atestasi lain. Nah, audit ini merupakan salah satu dari jasa atestasi, begitu ya teman-teman. Kemudian, jadi jasa assurance ini dapat disimpulkan di dalamnya itu ada jasa atestasi. Kemudian di dalam jasa atestasi itu ada audit gitu. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada jasa non assurance yang ada beberapa hal juga. Yang pertama ada konsultasi manajemen lainnya, kemudian ada akuntansi dan pembukuan, ada juga jasa pajak seperti itu, teman-teman. Nah, yang di tengah itu teman-teman kan ada konsultasi manajemen tertentu. Nah, jadi konsultasi manajemen tertentu itu ada di bagian irisan ya teman-teman. Mengapa? Karena untuk jasa assurance sendiri itu kan mempunyai satu tujuan utama, yaitu meningkatkan mutu informasi. Sedangkan tujuan utama dari penugasan konsultasi manajemen ini adalah memberikan rekomendasi kepada manajemen. Nah, kemudian, meskipun mutu informasi itu seringkali menjadi kriteria penting dalam konsultasi manajemen, tapi tujuan ini biasanya bukan merupakan tujuan utama. Makanya, konsultasi manajemen tertentu ini berada di tengah-tengah atau berada di irisan. Gitu. Karena alasan tadi ya teman-teman mengenai tujuan. Nah, untuk yang selanjutnya ini mengenai jasa assurance lainnya. Nah, jasa assurance lainnya ini berbeda dengan jasa atestasi karena akuntan publik itu tidak diharuskan mengeluarkan laporan tertulis dan kepastian itu tidak harus mengenai reliabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. Jadi fokusnya itu pada peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai informasi dan kriteria. Jadi di awal tadi sudah disinggung mengenai informasi dalam pengertian audit. Kemudian kriteria yang telah ditetapkan itu apa sih? Jadi untuk melakukan audit itu kan harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar atau kriteria untuk auditor guna mengevaluasi informasi. Jadi kriteria itu
berupa standar teman-teman, dan kriteria ini bergantung pada informasi yang sedang diaudit. Nah, kriteria yang telah ditetapkan itu bisa saja mengacu pada standar audit atau misalnya itu seperti GAAP atau IFRS gitu. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman, ini berhubungan dengan pengertian audit itu sendiri. Jadi kan audit itu kan proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti terhadap informasi yang tersedia itu sudah sesuai atau belum dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, kriteria yang dimaksud itu adalah standar. Standar yang berlaku, standar yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini mengenai bukti audit. Nah, setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau belum. Nah, itu merupakan pengertian dari bukti audit. Kemudian, berbagai macam bukti audit itu diantaranya ada data elektronik dan data lain tentang transaksi, kemudian ada komunikasi tertulis dengan pihak luar, ada juga observasi oleh auditor, dan yang terakhir itu kesaksian lisan pihak yang diaudit atau kesaksian lisan dari klien seperti itu. Nah, bukti audit ini juga dibahas di SA 200 ya teman-teman. Jadi di situ teman-teman juga bisa mengecek kembali mengenai bukti audit sesuai dengan standar audit 200 seperti itu. Nah, yang selanjutnya mengenai sifat auditor. Nah, jadi kalau sebagai auditor itu diwajibkan harus kompeten dan juga independen. Nah, kompetennya itu yang bagaimana, independennya itu yang bagaimana. Jadi, auditor itu harus orang yang kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah melakukan pemeriksaan audit. Kemudian independen itu bagaimana? Jadi auditor itu harus independen, harus berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, demi menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka. Jadi auditor itu harus dapat dipercaya keandalannya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh ya teman-teman, contoh audit atas SPT pajak. Nah, tahap yang pertama itu ada orang yang kompeten dan independen atau kompeten independent person. Ini di internal revenue agent, jadi agen kantor pajak. Kemudian dia mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dengan memeriksa cek yang dibatalkan dan catatan pendukung lainnya. Kemudian tahap selanjutnya ke Federal Tax Returns filed by taxpayer. Ini maksudnya adalah SPT pajak yang diisi wajib pajak. Ini sebagai informasi. Kemudian di bawahnya itu ada Internal Revenue Code and Interpretation. Jadi di sini Internal Revenue Code dan semuanya interpretasinya ini merupakan penetapan kriteria. Nah, jadi yang dua tahap ini, yang atas sama bawah ini merupakan penentuan kesesuaian. Jadi informasinya itu sesuai nggak sih sama kriteria yang ditetapkan. Nah, kriterianya itu apa? Ya, pakai ini ERC ini, Internal Revenue Code and All Interpretation-nya. Kemudian yang terakhir itu tahap report on result. Jadi laporan tentang hasil-hasilnya. Nah, ini ada di report on tax deficiency. Jadi ada di laporan tentang kekurangan pajak. Nah, ini merupakan salah satu contoh siklus atau tahapan audit pada SPT pajak. Nah, yang selanjutnya apa sih bedanya auditing dan akuntansi? Nah, untuk akuntansi dan juga auditing itu kan pengertiannya harusnya sudah di luar kepala semua ya teman-teman, karena dulu di S1 juga selalu ditekankan apa sih akuntansi itu, apa sih audit itu. Jadi akuntansi ini merupakan pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran segala peristiwa ekonomi dengan cara yang logis. Tujuannya apa? Ya untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan seperti itu. Nah, sedangkan audit itu tugasnya apa? Tugasnya itu menentukan prosedur audit yang tepat, memutuskan jumlah dan item yang harus diuji, serta mengevaluasi hasilnya. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, ini notes
catatan ya, akuntansi itu merupakan penyedia laporan keuangan, sedangkan auditor itu merupakan pihak yang memeriksa dan mengevaluasi apakah laporan keuangan yang telah disediakan itu dibuat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau standar-standar akuntansi yang berlaku, standar yang berlaku gitu. Nah, yang selanjutnya ini mengenai resiko informasi. Jadi di audit ini dikenal adanya istilah resiko informasi. Apa itu? Jadi resiko informasi itu merupakan resiko yang mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang melandasi keputusan resiko bisnis itu ternyata tidak akurat. Jadi resiko informasi ini adanya resiko terhadap informasi yang diterima bahwa itu tidak bisa diandalkan seperti itu. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebab munculnya resiko informasi ini yang pertama adalah jauhnya informasi. Jadi, informasi yang disediakan oleh pihak lain itu harus menjadi andalan kan. Nah, apabila informasi diperoleh dari pihak lain, kemungkinan informasi tersebut disalah-sajikan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan itu resikonya lebih besar seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada bias dan motif si penyedia. Nah, jadi jika informasi disediakan oleh seseorang yang tujuannya tidak sejalan dengan tujuan si pengambil keputusan, maka informasi tersebut mungkin bisa saja disajikan tidak sesuai dengan standar atau adanya salah saji. Nah, alasannya mungkin karena rasa optimisme tentang peristiwa-peristiwa di masa depan atau penekanan disengaja yang dirancang untuk mempengaruhi pemakai informasi seperti itu. Nah, yang ketiga itu adanya data yang sangat banyak. Jadi, dengan adanya data yang sangat banyak ini dapat memperbesar kemungkinan dimasukkannya informasi yang dicatat secara tidak tepat ke dalam catatan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu transaksi pertukaran yang kompleks. Ini maksudnya transaksi pertukaran antar organisasi itu sudah menjadi semakin kompleks sehingga lebih sulit dicatat dengan tepat seperti itu. Mungkin karena adanya miskom ya teman-teman maksudnya. Nah, kemudian bagaimana cara meminimalisir resiko informasi? Yang pertama, pemakai laporan keuangan atau pemakai informasi itu harus memverifikasi dari mana informasi itu berasal, apakah informasi tersebut itu sudah benar-benar bisa diandalkan atau belum. Kemudian pemakai berbagi resiko informasi dengan manajemen. Nah, ini maksudnya adalah pemakai mungkin tidak akan menerima penggantian atas kerugian yang dideritanya jika pemakai itu berbagi resiko informasi dengan manajemen. Kemudian yang ketiga itu laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Jadi laporan keuangan yang memang sudah benar-benar diaudit itu sudah tersedia teman-teman. Jadi tidak akan ada risiko informasi yang terjadi. Nah, yang selanjutnya ini hubungan antara auditor, klien, dan juga external users atau pengguna eksternal. Nah, jadi untuk klien ke auditor, ini klien atau komite audit ini menugaskan auditor. Nah, kemudian auditor ini nanti mengeluarkan laporan yang diandalkan oleh para pemakai untuk mengurangi resiko informasi. Nah, auditor ini mengeluarkan laporan yang dapat diandalkan untuk pengguna eksternal seperti itu. Kemudian nantinya klien provides financial statement to user. Jadi klien menyerahkan laporan keuangan kepada pemakai. Dan external user ini merupakan provide capital atau pemberi modal terhadap klien. Gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini tentang perikatan audit. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah perikatan audit karena dulu di mata kuliah laporan pengauditan itu sudah pernah diajarkan dan bahkan sudah pernah
praktik ya, praktik bagaimana kita menerima perikatan, bagaimana kita membuat surat perikatan, bagaimana kita menggunakan atlas gitu ya teman-teman. Jadi perikatan audit ini diatur dalam standar audit nomor 210. Nah, penerimaan perikatan audit ini merupakan tahap awal dari audit laporan keuangan yang melibatkan suatu keputusan untuk menerima atau menolak kesempatan untuk menjadi auditor dari klien baru atau untuk melanjutkan sebagai auditor bagi klien yang sudah ada. Nah, tujuan auditor maksudnya tujuan auditor berdasarkan SA 210 ini yaitu untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit itu telah disepakati melalui yang pertama itu melalui penetapan apakah ada prakondisi untuk suatu audit, yang kedua melalui penegasan bahwa ada pemahaman yang sama mengenai ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu komite audit dan juga dewan komisaris. Nah, bagaimana menentukan apakah ada prakondisi suatu audit atau tidak? Nah, di sini di SA 210 ini sudah membahas bagaimana menentukan adakah prakondisi suatu audit, itu apa yang harus dilakukan auditor. Yang pertama itu menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan itu dapat diterima atau tidak. Kemudian yang kedua, memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen itu mengakui dan memahami tanggung jawabnya untuk menyusun laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen itu diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan bebas dari salah saji material baik karena fraud atau murni kesalahan, dan serta memberikan akses informasi tambahan dan juga akses tak terbatas pada informasi yang dianggap relevan oleh manajemen seperti catatan, dokumentasi, dan lainnya. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perikatan audit, yaitu jika prakondisi untuk suatu audit itu tidak ada, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen kecuali jika suatu audit itu diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus tidak menerima perikatan audit. Yang pertama, jika auditor telah menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan itu tidak dapat diterima, kecuali seperti yang dijelaskan di atas. Yang kedua, jika memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa sambil menyimak SA 210 ya, teman-teman. Dapat dalam suatu perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat dan harus mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama itu ada tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan. Yang kedua itu tanggung jawab auditor. Yang ketiga ada tanggung jawab manajemen. Dan yang keempat itu ada identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir itu pengajuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam keadaan tertentu itu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan itu berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke tujuan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Nah, di sini juga berdasarkan SA 200. Nah, teman-teman juga bisa sambil membuka PDF SA 200. Nah, di situ dijelaskan bahwa tujuan auditor dalam mengaudit laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama, memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan ataupun kesalahan, sehingga memungkinkan auditor menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar, material, dan sesuai dengan kerangka kerja pelaporan yang berlaku. Yang kedua, melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab auditor. Nah,
Ada beberapa poin mengenai tanggung jawab auditor. Yang pertama, auditor itu harus bertanggung jawab terhadap salah saji yang material ataupun tidak material. Nah, jadi maksudnya gimana? Auditor itu bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa ambang batas materialitas ini telah dipenuhi. Kemudian yang kedua itu auditor itu bertanggung jawab terhadap kepastian yang layak. Maksudnya kepastian yang layak ini ukuran tingkat kepastian yang diperoleh auditor pada saat menyelesaikan audit. Jadi kepastian yang layak merupakan tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Nah, auditor itu harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu kekeliruan versus kecurangan. Jadi di sini auditor itu harus bisa membedakan antara dua jenis salah saji, yaitu apakah termasuk ke dalam kekeliruan atau termasuk ke dalam kecurangan. Dan kemudian yang keempat itu mengenai skeptisisme profesional. Jadi kita sebagai auditor itu kan harus mempunyai sikap yang skeptis atau mudah curiga gitu. Karena dengan adanya sikap skeptisisme tersebut atas semua aspek penugasan itu dapat mencapai kepastian yang layak. Jadi dengan skeptisisme profesional ini dapat mencapai kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Seperti itu. Yang selanjutnya itu aspek aspek-aspek skeptisisme profesional. Nah, pada aspek-aspek skeptisisme profesional ini, ketika auditor itu menerima tanggung jawab untuk menjaga questioning mind dan mengevaluasi bukti secara kritis, auditor secara signifikan akan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan audit selama proses audit berlangsung. Gitu. Jadi audit harus bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam tugasnya. Yang terakhir itu unsur-unsur skeptisisme profesional. Jadi di sini auditor harus mengatasi bias pertimbangan atau judgment bias tersebut dan harus terus diingatkan akan pentingnya menjaga skeptisisme profesional yang sesuai serta menyadari adanya risiko salah saji yang material dalam semua audit. Seperti itu. Jadi pada intinya itu jadi auditor itu harus mempunyai sikap skeptis ya teman-teman, karena tanggung jawab auditor itu besar kan. Istilahnya kalau jadi auditor itu kan kita kan harus bisa menyatakan bahwa laporan keuangan yang diaudit tersebut memang dapat diandalkan, seperti itu. Jangan sampai salah. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai SA 210 ya teman-teman. Mengenai ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup SA 210 ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen. Nah, SA ini juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit yang tadi sudah saya jelaskan. Tanggung jawab manajemen dan jika relevan itu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang dimaksud itu adalah Dewan Komisaris. Apa hubungannya? Jadi, Dewan Komisaris itu berperan dalam mengambil keputusan terkait audit laporan keuangan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu masuk ke Dewan Komisaris dan juga Komite Audit. Nah, bagaimana sih hubungan keduanya? Nah, kita bisa lihat hubungannya itu lewat tugas-tugas yang mereka emban. Nah, untuk Dewan Komisaris sendiri, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini saya hanya akan menegaskan pada bagian
Yang terakhir, tugas yang terakhir yaitu mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor eksternal. Jadi, Dewan Komisaris ini bertugas untuk mengusulkan auditor eksternal dan juga memantau pelaksanaan audit yang berlangsung di perusahaannya. Nah, sedangkan untuk komite audit itu komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu Dewan Komisaris tadi. Nah, kemudian komite audit ini juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee untuk disampaikan pada RUPS. Kemudian, komite audit ini juga menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan. Jadi, komite audit ini pada intinya adalah membantu tugas Dewan Komisaris. Kalau Dewan Komisaris ini mengusulkan auditor eksternal dan juga memantau pelaksanaan auditnya, kalau komite audit ini lebih ke membantu Dewan Komisaris dan juga memberikan rekomendasi untuk penunjukan KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan juga biayanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam tanggung jawab manajemen. Jadi, tanggung jawab manajemen itu ada 3. Yang pertama itu mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, kemudian menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan juga menyajikan laporan keuangan yang wajar. Jadi, ketiga tanggung jawab ini berada di pundak manajemen ya teman-teman, bukan berada di pundak auditor. Nah, jika manajemen itu bersikeras dengan pengungkapan laporan keuangan yang padahal menurut auditor itu tidak dapat diterima, auditor itu dapat memilih untuk menerbitkan pendapat tidak wajar atau pendapat wajar dengan pengecualian, atau bahkan auditor itu juga bisa mengundurkan diri dari penugasan terkait. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian fraud atau kecurangan. Nah, ini kita sudah masuk ke subtopik yang terakhir ya teman-teman. Jadi di subtopik 1.3. Nah, fraud atau kecurangan itu merupakan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Nah, bagaimana konsep fraud dalam audit? Jadi fraud pada audit itu merupakan kecurangan yang didefinisikan sebagai salah satu laporan keuangan yang disengaja. Nah, untuk membahas tentang fraud ini, kita akan membahas 2 topik. Yang pertama itu kecurangan pelaporan keuangan, yang kedua itu penyalahgunaan aset. Yang pertama, yaitu kecurangan pelaporan keuangan. Itu merupakan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan tersebut. Nah, terdapat 2 praktik. Yang pertama itu pengaturan laba atau earning management. Ini juga sudah tidak asing lagi bagi kita ya teman-teman. Yang kedua ada income smoothing atau perataan laba. Nah, untuk yang pengaturan laba atau earning management ini bisa dikenal dengan manajemen laba ya teman-teman. Nah, manajemen laba ini merupakan tindakan manajemen yang disengaja untuk memenuhi tujuan laba seperti itu. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa manajemen laba itu kan ada 2 cara, yaitu manajemen laba real dan juga manajemen laba akrual. Nah, ini juga sudah sangat-sangat biasa dilakukan oleh perusahaan gitu. Jadi ada perusahaan yang sengaja melakukan manajemen laba, tujuannya itu ya untuk memenuhi tujuan laba gitu. Kemudian yang kedua itu income smoothing. Jadi income smoothing atau perataan laba ini salah satu bentuk pengaturan laba di mana pendapatan dan beban itu ditukar-tukar di antara periode-periode untuk mengurangi naik turunnya laba atau mengurangi fluktuasi laba. Nah, perlu saya tegaskan lagi teman-teman, namanya juga kecurangan. Nah, kalau kecurangan ini pasti sudah bisa dipastikan tindakannya itu disengaja.
untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu tentang penyalahgunaan aset yang merupakan kecurangan berkaitan dengan pencurian aset entitas dan mengacu pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kecurangan ini teman-teman, baik penyalahgunaan aset ataupun kecurangan pada pelaporan keuangan tadi itu pasti didasari karena beberapa hal. Nah, beberapa hal itu apa aja sih? Nah, teman-teman kan dulu pas S1 itu pasti sudah dijelaskan tentang fraud triangle atau bahkan sekarang sudah sampai pada tahap fraud pentagon ya teman-teman. Nah, di fraud tersebut itu sudah ada komponen-komponen yang melandasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kecurangan tersebut. Nah, ini merupakan gambar ya teman-teman, gambar diagram fraud. Yang pertama, yang sebelah kiri itu kan ada fraud triangle. Jadi ada pressure atau tekanan, kemudian ada opportunity atau kesempatan, dan juga ada rationalization atau sikap. Yang semakin lama itu semakin berkembang sampai ke dalam tahap fraud yang di sebelah kanan, yaitu fraud pentagon, di mana menambahkan dua faktor, yaitu ada competence dan juga arrogance. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk pressure atau tekanan. Jadi, kecurangan itu akan terjadi jika ada tekanan sebagai latar belakang dari kecurangan tersebut. Jadi, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan ya teman-teman. Nah, di situ atasannya itu memberikan kita gaji tidak sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi mungkin gajinya itu mepet atau bahkan ternyata kurang untuk kebutuhan. Nah, jadi di situ kita merasa wah ini gajinya kurang, terus gimana kita bisa hidup berkecukupan gitu. Padahal kan kita hanya punya satu pekerjaan ini, tidak ada sambilan yang lain. Nah, mau nggak mau, kita itu pasti akan berpikir untuk melakukan suatu kecurangan terhadap perusahaan tersebut. Entah itu dengan mencuri, entah itu dengan memanipulasi laporan keuangan, atau entah dengan cara apapun yang bisa membuat kita itu untung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu opportunity. Nah, ini kesempatan. Nah, yang dimaksud kesempatan di sini adanya situasi atau kondisi yang memang memungkinkan untuk melakukan suatu kecurangan seperti itu. Misal, kita bekerja di suatu perusahaan dan kita itu dipercaya untuk memegang kas atau dipercaya untuk mengakses semua hal-hal yang berkaitan dengan aset perusahaan. Nah, dengan begitu kan kita kan bisa dengan mudah untuk mengambil kasnya atau mengambil asetnya. Nah, itu dinamakan adanya kesempatan. Bukan dalam kesempitan ya teman-teman, ini malah dalam keluasan karena kita dipercaya untuk memegang aset perusahaan gitu. Dan yang ketiga itu ada rationalization atau sikap. Nah, sikap ini misalnya berawal dari manajer ya teman-teman, manajer atau manajemen lah. Nah, intinya atasan itu mengabaikan adanya pengendalian internal, jadi tidak terlalu mementingkan pengendalian internal bagi perusahaan itu manfaatnya apa sih? Kayaknya nggak perlu karena dengan kita menerapkan pengendalian internal untuk perusahaan itu kan pasti kita harus menambah cost atau harus menambah biaya yang harus kita keluarkan. Nah, jadi manajer atau atasan itu berpikir nggak usah ada pengendalian internal kan kita kan juga nggak akan yang macam-macam gitu kan. Nah, jadi dari situ
mungkin pegawai ini bisa berperilaku menyimpang atau berperilaku yaitu tadi melakukan kecurangan, entah itu mencuri, entah itu apa, karena pada dasarnya manajer pun tidak aware dengan yang namanya pengendalian internal, karena sikap manajer yang tidak memperhatikan hal sekecil apapun dan terlalu percaya kepada pegawainya itu bisa menyebabkan adanya suatu kecurangan seperti itu. Yang selanjutnya kompetens dan juga arogan ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke faktor resiko kecurangan pelaporan keuangan, izinkan saya untuk menjelaskan kekurangan dari penjelasan di slide sebelumnya, karena di slide sebelumnya itu sempat kekat ya teman-teman. Jadi beralih ke fraud pentagon. Nah, fraud pentagon itu kan ketambahan dua elemen. Yang pertama itu competence dan juga yang kedua itu arrogance. Nah, di competence ini berhubungan dengan kedudukan atau kemampuan atau kompetensi dari seseorang untuk dia manfaatkan guna melakukan suatu kecurangan. Jadi maksudnya adalah misal manajer atau direktur, intinya orang yang punya jabatan tinggi di perusahaan itu memanfaatkan title jabatannya untuk melakukan kecurangan. Aku kan direktur, jadi kalau misal aku nyomot dikit kasnya atau nyomot dikit asetnya kan nggak apa-apa gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk arrogance itu atau berhubungan dengan sifat yang arogan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah sifat atau sikap yang serakah gitu, karena keserakahan dari seseorang. Jadi karena dia tidak puas dengan mungkin tidak puas dengan apa yang dia punya dari perusahaan tersebut, atau dia kurang puas terhadap pencapaiannya di perusahaan tersebut, maka dia memutuskan untuk melakukan suatu kecurangan. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke faktor resiko kecurangan pelaporan keuangan. Nah, ini maksudnya kita melihat fraud triangle ini dari sisi kecurangan pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada tekanan atau pressure. Itu apa sih yang melatar belakangi gitu ya? Itu berdasarkan tekanan atau pressure itu menurunnya prospek keuangan perusahaan dengan memanipulasi laba. Sudah jelas ya teman-teman. Jadi latar belakangnya itu karena menurunnya prospek keuangan perusahaan. Jadi ya udahlah, manipulasi laba aja gitu. Yang kedua, kesempatan atau opportunity. Nah, adanya kesempatan untuk berlaku curang karena tidak efektifnya pengawasan komite audit dan dewan direktur atas pelaporan keuangan. Nah, di sini sudah sempat saya singgung ya teman-teman, bahwa atasan atau manajer atau intinya pihak yang berurusan dengan tata kelola atau pihak yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi itu bahkan tidak aware dengan adanya pengendalian internal, karena mereka memandang bahwa pengendalian internal itu tidak terlalu penting gitu, karena entah sudah terlalu percaya dengan semua pegawainya atau bagaimana, atau tidak mau mengeluarkan kos yang terlalu banyak seperti itu mungkin. Nah, yang ketiga itu sikap atau rationalization. Ini bisa saja CEO atau manajer itu terlalu cemas mengenai pencapaian perakiraan laba sehingga lebih mungkin untuk memanipulasi laporan keuangan. Jadi CEO atau manajer itu tidak mau kalau misal kenyataannya tuh labanya turun, tapi CEO sama manajernya itu seperti tidak terima, karena kalau laba turun kan bisa saja laporan keuangan itu kan tidak bagus ya teman-teman, pasti ada masalah. Nah, dengan begitu jelas CEO atau manajernya itu tidak mau laporan keuangannya itu jelek. Nah, makanya ya udahlah, dimanipulasi aja gitu.
Nah, yang selanjutnya teman-teman ini mengenai faktor resiko penyalahgunaan aset. Yang pertama, tekanan atau pressure. Jadi yang melatar belakangi kecurangan penyalahgunaan aset berdasarkan berdasarkan faktor tekanan atau pressure itu pegawai merasa tidak puas atau merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh atasan. Jadi yaudahlah, aku nyomot dikit aja asetnya gitu. Kemudian yang kedua, kesempatan atau opportunity. Jadi adanya kesempatan untuk berlaku curang karena mudahnya aksesnya. Di sini tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, adanya kemudahan dalam mengakses kas ataupun aset perusahaan gitu tanpa adanya pengendalian internal. Nah, ini juga bisa menjadi pemicu untuk terjadinya kecurangan karena di situ adanya kesempatan. Dan yang ketiga itu sikap atau rasionalisasi. Nah, berawal dari manajemen yang kurang aware terhadap pengendalian, seakan hal tersebut itu tidak terlalu penting. Tadi juga sudah saya jelaskan. Pegawai juga akan merasionalisasi pencurian aset dan bahwa hal tersebut itu wajar-wajar saja gitu, tidak masalah. Padahal kenyataannya kan terbalik ya teman-teman, mencuri itu tidak boleh karena mencuri itu bukan perbuatan yang baik gitu. Nah, selanjutnya bagaimana menilai resiko kecurangan. Nah, di situ sudah ada gambar ya teman-teman. Sumber informasi yang dikumpulkan untuk menilai resiko kecurangan. Jadi, yang pertama itu kita harus berkomunikasi dengan antara tim audit, kemudian pengajuan pertanyaan kepada manajemen, kemudian auditor juga harus memahami apa saja faktor-faktor yang dapat memunculkan resiko. Resiko kecurangan seperti itu. Kemudian ada auditor juga harus melaksanakan prosedur analitis, dan yang terakhir itu auditor harus memverifikasi lagi informasi lainnya atau informasi tambahan yang telah diberikan oleh perusahaan kepada auditor tersebut. Apakah informasi tersebut itu benar adanya? Apakah informasi tersebut itu dapat diandalkan? Apakah informasi tersebut itu memang cocok atau layak buat dipakai seperti itu. Nah, dari sumber-sumber informasi yang dikumpulkan atau dari langkah-langkah tadi itu kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi resiko salah saji yang material akibat adanya kecurangan seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah mendokumentasikan penilaian kecurangan. Nah, jadi auditor itu harus mendokumentasikan antara lain yang pertama itu diskusi antara personil tim penugasan selama tahap perencanaan audit tentang kerentanan laporan keuangan terhadap kecurangan. Dan yang kedua, prosedur yang ditempuh untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian, hasil dari prosedur yang ditempuh untuk menghadapi resiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Yang keempat, itu sifat komunikasi tentang kecurangan yang disampaikan kepada manajemen, komite audit, atau pihak lain. Dan yang terakhir, itu kondisi dan hubungan analitis lain yang menunjukkan bahwa diperlukan prosedur auditing tambahan. Gitu. Nah, mengapa kok auditor itu harus mendokumentasikan beberapa hal tadi? Karena berhubungan dengan pertimbangan auditor mengenai salah satu material kecurangan, seperti itu. Yang selanjutnya ada unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi fraud. Nah, yang pertama itu budaya jujur dan etika yang tinggi. Itu bisa dengan menetapkan tone at the top. Nah, ini pasti sudah tidak asing lagi teman-teman, dulu pas S1 itu sudah dijelaskan berkali-kali sama Mbak Esti bagi yang ambil kelasnya Mbak Esti. Jadi menetapkan tone at the top
Jadi semuanya itu berawal dari atasan dulu pokoknya. Karena atasan itu akan menjadi akan menjadi cerminan atau pedoman bagi karyawan-karyawannya atau bagi bawahannya. Jadi, manajer itu harus berperilaku jujur, kemudian dapat dipercaya dan mengajarkan kepada bawahannya itu kita harus mempunyai etika yang tinggi gitu, etika yang bagus gitu. Karena kecurangan pun kan berawal dari rendahnya etika ya teman-teman, dan budaya bohong gitu. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Yang keempat, pelatihan terhadap semua pegawai. Yang kelima, konfirmasi tanggung jawab. Dan yang terakhir, disiplin. Disiplin itu harus ya teman-teman. Yang kedua, itu tanggung jawab manajemen untuk evaluasi risiko kecurangan. Nah, ini dengan mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan tersebut. Kemudian, bagaimana manajemen itu bisa mengurangi risiko kecurangan. Dan yang ketiga itu memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan gitu. Itu ya teman-teman. Dan yang ketiga itu mengenai pengawasan oleh komite audit. Nah, intinya bahwa komite audit itu juga mempunyai tugas untuk mengawasi pelaporan langsung temuan-temuan penting oleh audit, kemudian juga tentang laporan periodik oleh pejabat, kemudian juga laporan lain yang berhubungan gitu. Itu. Nah, yang selanjutnya itu respon auditor terhadap risiko kecurangan. Jadi, bagaimana sih respon auditor jika ada risiko kecurangan? Yang pertama, mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan. Yang kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko tersebut atau risiko kecurangan yang bisa saja terjadi. Kemudian yang ketiga itu merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen. Jadi auditor juga harus memikirkan cara untuk ini biar manajemennya itu bisa lebih aware dengan pengendalian internal untuk perusahaan gitu. Bagaimana pentingnya pengendalian internal untuk perusahaannya gitu. Baik teman-teman, ini merupakan pembahasan terakhir ya. Ini saya selipkan satu kasus yang berhubungan dengan fraud atau kecurangan yang terjadi di Indonesia. Jadi kecurangan dari Garuda Indonesia ya teman-teman, tahun 2018. Nah teman-teman bisa sambil membaca beritanya melalui link yang sudah saya tautkan di bawah. Nah, berdasarkan kasus Garuda Indonesia ini, kronologinya itu gini teman-teman. Jadi Garuda Indonesia itu melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada BEI dengan membukukan laba bersih itu sekitar 809.000 US dollar pada tahun 2018. Berbanding terbalik dari 2017 yang semulanya itu merugi sebesar 216,58 juta gitu. Jadi tahun 2017 itu rugi, tapi di tahun 2018 itu mengalami keuntungan gitu. Nah, kinerja ini dianggap cukup mengejutkan karena pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta. Kemudian Khairul Tanjung dan juga Doni Oskaria selaku komisaris Garuda Indonesia ini menolak menandatangani laporan keuangan Garuda karena mereka berdua itu merasa adanya kejanggalan di laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan. Kemudian, dua komisaris tersebut menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Hal ini disebabkan karena Garuda melakukan kontrak kerjasama dengan Mahata senilai 239,94 juta US dollar yang berlaku untuk 15 tahun ke depan. Namun, malah sudah dibukukan di tahun pertama, yaitu di tahun 2018 itu teman-teman, dan itu masuk ke pendapatan lain-lain.
Nah, kemudian namun hasil rapat pemegang saham akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda tahun 2018. Nah, akuntan publik Kasnersi Rumapea dan KAP Tanu Brata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku Indonesia itu auditor PT Garuda Indonesia itu mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Gitu. Nah, ini merupakan kutipan atau potongan laporan keuangan Garuda Indonesia di tahun 2018 ya teman-teman. Jadi yang saya highlight kuning itu jadi dari kontrak dengan Mahata sebesar 239,94 ribu US dollar itu masuk ke pendapatan lain-lain, tepatnya di pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan pelayanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana sanksi untuk Garuda ini? Jadi Garuda ini diperintahkan untuk mengkaji ulang laporan keuangan tahun 2018 oleh OJK. Dan juga dikenakan denda juga kepada Garuda sendiri bersama seluruh anggota direksi dan komisaris. Nah, pembekuan izin juga diberikan sebagai sanksi, diberikan kepada KAP-nya teman-teman selaku auditor laporan keuangan tahun 2018 Garuda Indonesia, yaitu kepada Pak AP Surumapea tadi. Yang selanjutnya, ini yang terakhir teman-teman. Upaya atau ya setidaknya upaya untuk mencegah biar kasus seperti Garuda ini tidak terjadi lagi. Nah, menurut saya untuk menghindari terjadinya kasus serupa, Garuda itu seharusnya mengungkapkan kepada publik mengenai alur dari kasus tersebut, di mana laporan keuangan tahun 2018 yang harusnya rugi menjadi laba. Kemudian pihak KAP juga perlu melakukan pengecekan secara teliti terhadap setiap transaksi sehingga mengenai standar akuntansi keuangan, karena pada dasarnya kalau jadi akuntan publik atau jadi auditor itu kan kita harus independen ya teman-teman, harus dapat dipercaya dan jangan sampai terhasut oleh maunya perusahaan. Jadi perusahaan maunya A dan auditor mengikuti A, jangan gitu. Jadi auditor itu harus independen, harus berdiri sendiri gitu. Dan juga jangan lupa harus mempunyai sikap skeptis itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya harap teman-teman juga bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi ya teman-teman mengenai audit and assurance di topik 1, tepatnya di subtopik 1.1 sampai 1.3. Nah, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan selamat belajar juga ya teman-teman. Terima kasih.